Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Meskipun warna hijau, tapi rasanya masih bearish lah. Karena Bitcoinnya masih tertahan di angka 60 ribuan, 61, 62 ya, atau di bawahnya. Bahkan kita lihat di tahun ini adalah tahun koreksi karena 2026, 2027 adalah tahun konsolidasi atau sideways untuk Bitcoin sebelum menuju di halving Bitcoin selanjutnya di tahun 2028. Jadi kalian perlu catat ya. Biasanya ketika Bitcoin terjadi halving Bitcoin tersebut, ya Bitcoin satu tahun setelahnya itu selalu mengalami puncak tertinggi sepanjang masa ya. 2016 tertinggi 2017, 2020 tertinggi 2021, 2024 tertingginya tahun kemarin 2025. Artinya apa? Kalian perlu catat kapan terjadinya halving Bitcoin. Jadi tahun yang akan datang itu tahun 2028. Artinya ya satu tahun setelahnya 2029 ya siap-siap aja buat ya kipas-kipas lah ya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan saat ini di saat momen lagi koreksi, di saat harga Bitcoin di angka 60.000 atau mungkin bisa diturun di bawahnya. Memanfaatkan momen-momen tersebut ya. Nah, terus ada tanya bang, kira-kira pakai exchange luar apa bang selain pakai exchange lokal seperti Indodex, Bittime, Toko Crypto dan lain sebagainya? Saya pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget bang? Enak banget sih menurut saya. Trade-nya juga 0%. Kemudian untuk store ataupun withdrawnya itu bisa menggunakan peer to peer dan itu nggak pakai biaya. Enaknya itu nggak pakai biaya ya. Dan enaknya lagi nih, kalau kalian pengen dapat cuan atau pengen dapat 500 ribu rupiah secara cuma-cuma dan dapat dalam bentuk kotak misteri, kalian klik aja di deskripsi video ini, ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai 500 ribu rupiah dan selain itu juga mereka bagi-bagi hingga 125 ribu dolar dan ada juga iPhone 17 Pro Max-nya. Tapi yang kotak misteri 500 ribu rupiah itu otomatis ya. Klik di deskripsi video, kemudian selesaikan KYC-nya. Jadi registrasi KYC harus selesai dan itu harus salah satu persyaratan yang bisa kalian dapatkan untuk mendapatkan kotak misterinya tersebut ya. Jadi klik aja di deskripsi video, selesaikan KYC-nya dan kalian bisa dapat kotak misteri senilai 500 ribu rupiah tersebut. Enak banget ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto, tapi ini tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena pengelola keuangan adalah diri kalian sendiri, karena bermain aset kripto sangat banget beresikonya dan nggak boleh FOMO terhadap aset kripto karena memang banget beresiko ya. Oke, kita datang dari P-Network. Oke, kalau kita lihat harga hari ini ya kayaknya koreksi di atas 2%-an ya kalau kita lihat di sini. Chart mereka udah dalam beberapa bulan terakhir bahkan setelah open mainnet 2025 lalu kayaknya chartnya belum kelihatan menarik banget terhadap si P network tersebut, tapi ada beberapa perkembangan yang menarik yang perlu kalian ketahui khususnya para holder, para pioneer ataupun para calon holder dari si P tersebut. Dan ekosistem mereka terus berkembang di saat momen lagi bearish tersebut, apalagi mereka baru saja merayakan P Today di tanggal 28 Juni kemarin. Dan kita lihat hari ini juga volume mereka naik di atas 9,16 jutaan dolar atau lebih dari 10,33%. Dan di sini mereka sudah listing juga di beberapa checks besar, termasuk ada di Bitget, OKX, ada juga Get.io, ada juga di Kraken, Bitmart dan beberapa exchange besar lainnya. Dan yang kita nantikan adalah ketika mereka listing di Binance. Binance adalah salah satu exchange terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Jadi ketika sebuah token biasanya kalau listing di Binance itu terjadi pengumuman yang cukup menarik banget. Dan kita lihat di sini mereka memiliki supply yang cukup banyak, yaitu 100 miliar pi, dan ini adalah supply maksimal mereka. Jadi banyak yang melakukan penebakan dia supply-nya hanya 10 miliar. Ini bakal terus bertambah karena seiring dibukanya open mainnet mereka kan ada tuh yang menambang 2019, 2020, bahkan hingga 2024-an ya. Mereka kan ada yang belum dibuka tuh tokennya atau belum dibuka mainnetnya. Dan semakin dibuka mainnetnya, jadi ada juga bulan ini, bulan depan, dan bulan-bulan selanjutnya itu ada kan. Dan ini bakal terus bertambah. Nah, terus bagaimana caranya bang agar pemompaan itu terjadi? Kalau menurut saya, kalau kita lihat di beberapa aset kripto, biasanya mereka melakukan pembakaran atau pengurangan supply ya, atau burning biasanya itu ya. Nah, di sini supply mereka kan ada 100 miliar. Jadi kalau misalkan dibakar 50%, nah nilainya apa? Artinya semakin dia berkurang ya, jumlah token mereka kan sudah kelihatan, harga mereka pasti semakin naik. Nah, itu terjadi pada si Shiba Inu tahun 2021. 2021 Shiba Inu membakar supply mereka 50% dari total supply. Dan apa yang terjadi? Di tahun tersebut pemompaan gila-gilaan banget ya terhadap Shiba Inu. Makanya ya salah satunya adalah ketika Pi melakukan pembakaran ataupun listing di beberapa exchange besar seperti Binance.
Nah, bahkan yang terbaru, jadi Pi Network telah secara resmi meluncurkan Pi Today Ecosystem Quest, ya, yang mana di sini mengundang para pionir juga untuk menjelajahi fitur ekosistem yang baru yang saja dirilis, ya, dan bahkan mendapatkan rencana eksklusif dalam aplikasi tersebut. Nah, kemudian kita lihat juga di sini, ya, inilah mengapa Pi Network itu berbeda dan saat ini masih berkembang sangat pesat. Jadi kita lihat saldo yang belum diverifikasi dalam gambar di bawah ini, ya, atau di samping ini, ya, saat ini bernilai lebih dari 15.000 dolar. Tetapi pemiliknya tidak bisa menerimanya karena referensinya belum menyelesaikan QSC. Jadi selama migrasi pertama, beberapa pengguna memiliki lebih dari 300.000 Pi, tetapi mereka akhirnya hanya menerima kurang dari 30.000 token. Karena referensi yang belum diverifikasi ini adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa pengguna nyata dihargai atas konsistensi mereka, ya. Nah, kemudian kita lihat juga di sini, Pi itu diciptakan untuk digunakan bukan hanya disimpan. Jadi ekonomi Pi yang berkembang itu bergantung pada pembeli, penjual, bahkan trader yang aktif dan transaksi sehari-hari. Jadi setiap transaksi Pi itu memperkuat likuiditas, bahkan memperluas kegunaan di dunia nyata dan membawa kita selangkah lebih dekat menuju adopsi massal tersebut. Dan di sini JB Exchange, ya, mereka telah berkomitmen untuk membuat pembelian dan penjualan Pi menjadi sederhana, bahkan aman dan cepat. Jadi mereka baru saja melistingkan Pi di exchange GB tersebut, ya. Nah, jadi sini baik kalian mengambil keuntungan mengumpulkan lebih banyak Pi atau mendukung perdagangan Pi yang nyata. Setiap transaksi berperan dalam membangun ekosistem Pi tersebut. Jadi kita lihat, jadi kalian bisa lakukan trade secara langsung di JB Exchange juga. Jadi mereka baru saja melistingkan Pi di sana. Nah, artinya secara perlahan mereka telah menambahkan bursa baru, ya, terhadap Pi tersebut. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi di Pi Today kemarin. Jadi Pi Today 2026 itu mencerminkan bagaimana utilitas Pi terus berkembang, ya, melalui infrastruktur dan partisipasi, ya. Jadi melalui solo host mereka di Pi Desktop dan Nodes dapat mendukung kasus penggunaan aplikasi AI lokal dan bahkan komputasi baru. Dan ada juga Pi Sign-in, ya, yang mana itu dapat membantu menghubungkan pengalaman tersebut di seluruh pengguna, perangkat, dan bahkan layanan. Ada juga Pi Verify, ini dapat memperluas kemampuan verifikasi manusia nyata Pi ke klien pihak ketiga. Jadi secara keseluruhan, ya, rilis ini itu menunjukkan arah yang lebih luas bagi ekosistem produk Pi dibangun baik untuk ekosistem Pi maupun untuk memperluas layanan dan sumber daya Pi ke dunia eksternal. Bahkan hal ini juga pada gilirannya itu memperkaya dan memperkuat ekosistem Pi sendiri. Kegunaan praktis Pi itu dibangun, ya, tidak hanya oleh rilis produk tetapi oleh para pioneers. Jadi termasuk operator node, kemudian pengembang, kemudian validator QC, dan bahkan tim aplikasi, pedagang, dan layanan pihak ketiga yang menggunakannya, mengujinya, dan bahkan membangun di atas Pi tersebut. Dan tadi dari official, ya, dari Pi Core Team, dan ini kita lihat juga dari official mereka dari Pi Core Team. Jadi ada beberapa fakta menarik yang terjadi di selama Pi Today tersebut. Dan kita lihat di sini, ikuti tantangan ekosistem Pi Today untuk merayakan rilis fitur baru mereka dan mendapatkan rencana khusus di dalam aplikasi. Jadi tantangan ekosistem ini itu membantu para pelopor untuk menyelesaikan aktivitas guna menggunakan atau menemukan aplikasi baru, bahkan menguji fitur ekosistem dan memahami bagaimana infrastruktur Pi itu mendukung pembuatan utilitas di berbagai bidang, ya, seperti bidang komputasi, AI, dan bahkan identitas. Jadi beberapa langkah, ya, dalam tantangan memerlukan penyelesaian yang sangat menarik, dan kalian itu bisa menggunakan seperti adanya Pi Chats, kemudian Fireside Forum, dan juga profil sosial Pi tersebut. Dan ikuti, ya, kalian bisa buka di HP kalian di Pi Today tersebut. Jadi ada tantangan ekosistem dengan mengetuk ikon Pi Today di pojok kanan atas layar kalian, yang mana acara ini tuh akan berakhir di tanggal 13 Juli. Jadi masih ada kesempatan lah, ya, untuk menggunakan dan merayakan ekosistem quest mereka di Pi Today yang ada di handphone kalian masing-masing di myNP.com ataupun di aplikasi Pi Core-nya tersebut, ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan yang mudah dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.